Nah, hari ini kita akan memasang panel speedometer Toyota Avanza Veloz. Jadi panel speedometer aslinya kita buka, kemudian panel yang baru kita tempel ke panel speedometernya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen. Jadi hari ini pemasangan panel speedometer Toyota Avanza Veloz yang awalnya itu panel speedometernya itu kelihatan polos dan warnanya tidak terlalu banyak. Nah, biasanya di mobil-mobil standar seperti itu. Jadi warna panel speedometer itu biasanya hanya dua warna, jadi kelihatan polos dan tidak berwarna, sehingga kita di dalam interior mobil itu kelihatan lebih bosan dan lebih monoton. Jadi untuk solusinya adalah panel speedometer ini di custom dan didesain panel baru sesuai desain permintaan kita. Jadi panel yang sudah kita desain tadi kita cetak dan kita pasangkan di panel speedometer yang polos dan standar tadi. Jadi hasilnya seperti apa? Jangan lupa tonton terus dan simak terus video ini. Jadi ini adalah panel speedometer Avanza Veloz yang akan kita ganti menjadi panel. Ini jarumnya akan kita lepas. Jadi untuk melepas panel speedometer ini, teman-teman nggak perlu buka panel speedometer, nggak perlu buka soketnya. Jadi hanya panelnya kita cabut covernya dan kita ganti dengan yang sudah di custom. Ini yang sudah di custom panel speedometernya, jadi yang original kita ganti. Jadi teman-teman bukanya nggak usah perlu buka soket, hanya buka cover speedometer dan mika kacanya. Untuk buka jarumnya juga teman-teman tinggal soket aja. Nah, setelah tadi terbuka semua, panel speedometernya tinggal tarik. Jadi inilah originalnya. Ini sebenarnya Daihatsu dipakai ke Toyota. Jadi part Daihatsu dipakai juga ke Toyota. Ini jarumnya sudah kita buka. Teman-teman untuk agar jika tidak punya toolsnya, teman-teman boleh pakai sendok ataupun menggunakan soket. Pelan-pelan ditarik, jarum akan tercopot. Nah, setelah jarum tercopot, teman-teman pasang panel speedometer. Inilah kondisi terpasang. Dan di kilometer dia harus di titik 0. Dan RPM sudah aktif jika mesin hidup di angka setengah, di bawah 1. Jadi itu langsam. Nah, jika kita gas tadi sudah nampak. Jika posisi mati pada titik 0, jika kita gas dia pada titik 1 ataupun titik setengah. Ini sudah aktif, tapi di sini kita mau tes jalan dulu. Untuk polarisnya juga kita bisa ganti. Ini kita rubah negatif, harus kita ganti polarisnya untuk digitalnya. Jadi yang berwarna hitam ini bisa menjadi warna-warni, itu harus kita ganti polarisnya. Jadi untuk mengetahui kilometernya jalan atau enggak, ini kita harus tes jalan dulu. Jadi inilah yang aslinya sudah kita ganti dengan yang custom. Begini kira-kira hasilnya. Jadi untuk mengetahui panel ini terpasang dengan baik atau enggak, kita harus tes jalan dulu. Jadi kita mau tes jalan dulu teman-teman. Ini lampunya juga sudah hidup. Kondisi malam dan siang hari. Nanti malam lebih kelihatan cahaya lampunya. Oke, kita mau tes jalan dulu ya. Ciao. Kita lagi tes jalan. Ini sudah kita lihat pada jarum kilometer sudah berada di titik 20 km per jam. Artinya jarum dan panel speedometernya semua terpasang dengan baik. RPM juga sudah aktif. Indikator eco semua aktif. Indikator lampu sein semua aktif. Dan panel speedometer ini sudah sempurna dipasang. Jadi untuk selanjutnya kita harus pemasangan covernya kembali agar panel speedometernya bisa dipasang dan digunakan seperti semula.
Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah pemasangan panel speedometer untuk Avanza Veloz. Jadi intinya adalah pertama kita buka cover panel speedometernya yang ada di belakang setir itu berwarna hitam, kemudian copot mika speedometernya. Mika speedometernya kita nggak perlu copot soket karena ini model digital untuk minyaknya. Jadi kita angkat aja mika yang warna putih yang biasanya itu bening. Kemudian di dalam mika bening itu ada cover berwarna hitam, itu juga harus kita lepas. Setelah itu terbuka, kemudian teman-teman buka jarum speedometernya. Jadi jarum speedometer yang ada di Avanza Veloz ini ada dua. Kemudian yang pertama jarum RPM, kemudian yang kedua jarum kilometer. Jadi itu teman-teman buka. Kemudian setelah itu terbuka, teman-teman boleh pasang panel yang di custom itu ke dalam speedometernya. Jadi setelah itu terpasang, teman-teman harus kalibrasi dulu. Kalibrasinya adalah tes RPM, apakah RPM ini menyala, kemudian tes jalan apakah kilometernya ini menyala dengan baik, dan setelah itu kira-kira RPM dan kilometer sudah berjalan dengan baik dan sempurna, teman-teman boleh pasang lagi cover-cover itu tadi. Jadi hanya pemasangannya hanya mudah karena kita tidak ganti lampu LED atau Polaris. Jadi kalau ganti Polaris itu lebih ribet lagi ya kan. Jadi untuk ganti Polaris jangan lupa teman-teman datang ke Hydropen Medan biar kita pasangkan. Oke, thank you very much teman-teman yang sudah menonton. Thanks for watching ya, thanks for watching. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe.